Sayang ya, untuk suspensinya keras ya. Ya, ini kalau ngehajar bantingan. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Kupas Tobing. Yes, hari ini kita diundang oleh Wuling Indonesia di Arum Jakarta. Nanti akan menuju ke Bogor untuk merasakan rasa berkendara dari Wuling Cloud EV ini. Dan gue penasaran banget nih dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh Wuling Cloud EV ini, terutama di bagian sofanya. Seperti apa sih keseruan acara ini? So this is it, CVT Vlog, nyetir Wuling Cloud EV. Ya, sebelum kita merasakan driving impression dan juga gimana sih rasanya jadi penumpang di Wuling Cloud EV ini, gue akan ngebahas dulu secara brief Wuling Cloud ini, desainnya. Tapi kalau untuk detailnya kalian bisa cek di video CVT Indonesia yang terdahulu, kita udah pernah bahas. Nah, secara desain jujur ini mobil gemes banget sih, seperti pendahulunya si Wuling Bingo ya yang lebih dulu muncul. Ini bener-bener desainnya tuh jadi show stealer di jalan, dari depannya yang gemes banget nih. Ini seakan-akan tuh pengen nyubit gitu kalau ngeliat depannya, gitu gemes banget. Terus juga permainan lampunya tuh bagus banget. Terus sampingnya dia juga pakai velg ring 18 yang bikin mobil ini punya stance yang bagus banget. Dan dimensinya ada di 4295 mm. Ya, nyaris 4,3 meter ya. Itu setara dengan compact crossover yang cukup ramai pemainnya di Indonesia gitu. Nah, terus juga untuk wheelbase-nya sendiri juga dia cukup panjang di angka 2,7 meteran. Jadi untuk interior harusnya dia punya interior yang cukup spacey ya. Terus di belakang juga desainnya itu nggak kalah eye-catching di sama depannya. Lampu juga udah full LED dan ya ngeliat depannya nggak kalah gemes ya lah sama ngeliat belakangnya gitu. Ya udah, sekarang tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk dan rasain gimana sih rasanya jadi penumpang dan juga jadi pengendara di Wuling Cloud EV ini. Let's go. Ya, sekarang kita lagi ngerasain di baris kedua dari Wuling Cloud EV. Jadi nih gue kebagian jadi penumpang dulu ya. Sekarang udah ada Rockford di depan, yang nyetir lagi pakai adaptive cruise control. Nah, di belakang sini jujur waktu duduk pertama kali itu gue ngerasa joknya nyaman. Jujur. Headroom oke, masih ada 4 jari. Legroom ini termasuk yang besar di kelasnya. Dan untuk footroom ini masih banyak banget. Untuk joknya juga masih nopang, walaupun ya memang agak jongkok dikit, cuma masih nggak apa-apa. Tapi duduk di belakang sini yang mau gue highlight adalah bantingan suspensi. Joknya udah nyaman, headroom untuk di belakang juga udah nyaman, ruang di belakang udah luas banget. Tapi sayangnya untuk suspensinya keras ya. Ya, ini kalau ngehajar bantingan, ngehajar sambungan-sambungan di tol gitu ya, itu berasa keras banget bantingannya. Ya nggak, agak kontras dengan joknya. Ini mungkin joknya dibikin soft seperti ini untuk mengcover bantingan dari suspensinya ya. Ya, harusnya bisa dibikin lebih nyaman lagi sih, kayak travelnya dibanyakin gitu. Ini travelnya sedikit banget. Dan dia juga sudah pakai ring yang cukup besar di 18 inci dan profil bannya juga cukup tipis. Jadi untuk comfort, untuk secara bandingan suspensi, memang mobil ini bukan yang terbaik. Tapi untuk noise cancellation seperti suara angin, suara ban, suara dari jalan, mobil ini bisa meredamnya dengan sangat baik. Ini suara angin hampir nggak kedengeran, bahkan tadi gue sampai ngira mobil ini pakai double glass, ternyata enggak. Karena saking senyapnya di belakang sini. Terus untuk ban juga bisa keredam dengan sangat baik, ya masih masuk tapi masih dalam batas wajar, nggak bikin budek. Nah, sekarang kita udah masuk di tol Jagorawi nih, dengan rombongan-rombongan yang lain. Udah, gue mau enjoy the ride dulu di ruang belakang dari Wuling Cloud EV ini. Ini sih oke sih, maksudnya untuk noise cancellation dan juga ruang di belakang sini. Cuma suspensinya aja sih yang harus diimprove.
Oke, sekarang gue akhirnya dapat giliran untuk merasakan impresi berkendara dari Wuling Cloud EV. Ya, untuk posisi mengemudi sendiri, untuk tinggi gue yang 182 cm, dari semua line up EV Wuling, ini menurut gue yang paling pas. Karena kaki gue bisa tertopang dengan sangat baik di jok pengemudi ini, terus juga side supportnya juga kerasa ya, dan bagusnya lagi dia untuk pengaturannya sudah elektrik. Yes, jadi kalau misalnya ada yang kurang pas gitu, kalian bisa ngaturnya sambil mobilnya berjalan, jadi nggak perlu pecah konsentrasi karena ya bisa pas gitu, bisa presisi pengaturannya. Ya, terus juga mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem ADAS, sebut aja kayak Adaptive Cruise Control, Lane Following Assist, Lane Departure Warning, dan Lane Centering. Itu udah ada di Wuling Cloud EV ini. Dan cara bekerjanya halus banget. Ini di depan kita ada mobil, dan dia bisa menjaga jaraknya tuh jadi nggak terlalu jauh. Jadi kita nggak akan takut untuk diserobot sama kendaraan lain, dan juga nggak terlalu dekat, nggak bikin kita itu jadi deg-degan. Apalagi untuk orang yang pertama kali pakai Adaptive Cruise Control, itu bisa jadi satu masalah yang agak mengganggu sih, karena memang Adaptive Cruise Control ini memang ditujukan untuk kenyamanan. Ya, terus untuk respon setirnya sendiri ya nggak ada yang spesial, dia masih ada delay sedikit juga untuk setirnya, tapi masih dalam batas wajar juga. Tapi untuk wheel tracknya sendiri dia bagus, dapat semua karena memang dia pakai profil ban yang lebar ya. Jadi untuk manuver mobil ini cukup baik. Pandangan ke depan nggak usah ditanya lagi, semuanya kelihatan, blind spot hampir nggak ada karena memang kaca depannya ini besar banget. Jadi hampir semuanya kelihatan. Pilar A juga penempatannya juga cukup baik. Jadi kalau kita ngeliat ke samping, dia kita nggak akan kehalang sama pilarnya. Dan bagusnya lagi dia juga sudah ada kaca partisi di depan sini. Ya, tenaganya sendiri dia punya tenaga. Nah, untuk performance-nya sendiri dia punya motor listrik dengan baterai berkapasitas 50,6 kWh dan tenaga 136 PS dan torsinya di 200 Nm. Ya, menurut kami itu adalah figur yang cukup ya, tapi bukan figur yang spesial. Dibilang superior kelasnya tidak, dibilang inferior juga enggak, karena memang tenaganya juga cukup oke ya. Kalau menurut kami tenaganya ini ya tidak ada yang spesial ya. Driving mode sendiri dia punya ada 4 driving mode. Ada Eco Plus gitu untuk irit-iritan, ada Eco, ada normal, dan juga ada Sport. Ya untuk Eco Plusnya memang dia lain sendiri ya, karena memang untuk kecepatannya dibatasi banget di 80 km per jam. Jadinya kalau kalian memang ingin mengejar performa, at least setel di mode Eco, karena kalau misalnya di mode Eco Plus itu benar-benar tenaganya dipangkas habis. Nah, kalau misal di rute tol seperti ini nih, kami menyarankan untuk kalian pakai mode normal, karena memang mode Eco-nya itu kerasa banget mobilnya ditahan tenaganya. Ya tapi kalau ngejar iritan oke aja sih kalau pakai. Nah, terus tadi kami sempat bilang di belakang untuk suara ban itu masih masuk ya. Biasanya kan, tapi kalau di belakang itu suara ban lebih kerasa kalau misalnya kita duduk di belakang. Tapi entah kenapa di Wuling Cloud EV ini untuk suara ban itu lebih kerasa di bagian depannya. Ini nggak tahu kenapa. Mungkin jarak ban depannya ini yang terlalu dekat sama posisi mengemudi kami, itu yang membuat suaranya jadi masuk ke dalam. Ya masih dalam batas wajar sih, tapi memang sedikit mengurangi kenyamanan. Tapi overall kalau kalian cari mobil EV 400 jutaan dan sebuah proper EV, jadi bisa mengakomodir 5 penumpang, punya kapasitas bagasi yang oke, mobil ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, setelah mencoba fitur dari Wuling Cloud EV, terus juga merasakan sensasi berkendaranya, dan juga melihat desain eksteriornya, menurut kami Wuling Cloud EV ini adalah salah satu pilihan yang patut kalian pertimbangkan apabila kalian mencari sebuah mobil EV yang mungkin tidak hanya dipakai di dalam kota, tapi sekali suka dipakai keluar kota dan membawa keluarga kalian. Karena kabin yang spacious dan joknya yang nyaman, dan serta dia punya tenaga dan jarak tempuh yang cukup oke. Menurut kami ini adalah salah satu pilihan yang patut kalian pertimbangkan. Memang secara sektor suspensi harus dibenahi lagi karena memang suspensinya cukup harsh ya, karena memang travel suspensinya yang sedikit terlalu pendek. Tapi mungkin nantinya
kalau ada keluar model improvementnya, bisa diimprove lagi. Dan sekarang kalau misalnya kalian berpikir, chargingnya susah pakai port GBT, tenang aja karena sekarang Wuling sudah membangun 16 titik DC fast charger untuk pengecasan mobil EV-nya. Jadinya nggak perlu lagi kalian untuk khawatir kalau misalnya mau ngecas di mana. Dan untuk Wuling users, kalau misalnya ngecas, dan untuk Wuling users kalau kalian pengen DC fast charging, itu masih free of charge. Jadi pelayanannya cukup oke sih. Dan memang tapi mobil ini punya beberapa kelemahan, tapi menurut kami masih oke deh. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Wuling Cloud EV ini atau line-up Wuling lainnya, kalian bisa main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi jangan lupa follow ya. Oke, sekian video review kali ini. Gue Pas Tobing, pamit dulu.